Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Yang terhormat sahabat-sahabat, para kolega dan sedulur-sedulur baik yang hadir di secara langsung offline ataupun yang daring. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini merupakan hari yang pertama kita memasuki di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini memberikan berkah dan memberikan nilai ibadah yang luar biasa untuk kita maksimalkan di Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Para sahabat dan para kolega yang kami hormati, alhamdulillah pada Ramadan 1443 Hijriah kita mencoba untuk tabarrukan, untuk membaca kitab yang disumbangsihkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ra'isul Akbar Pengurus Nahdlatul Ulama pada akhirnya, dan beliau merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat, kitab ini yang akan kita kaji adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim, sebuah kitab yang menerangkan metodologi seorang pengajar dan para pelajar. Ini mengupas berbagai hal yang bertautan dengan proses belajar mengajar, kemudian etika seorang pelajar kepada pengajar, seorang guru kepada murid, ataupun seorang murid kepada seorang guru. Kitab karya monumental kali ini merupakan karya besar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelum kita mengupas kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kita mencoba untuk mengupas kurikulum fit ataupun personality dari Ra'isul Akbar Hasyim Asy'ari. At-Ta'riful Mu'allif ini merupakan kurikulum fit atau biodata singkat dari mu'allif, seorang pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ismuhu wa nasabuhu, yang mencakup nama besar beliau dan nasab keturunan beliau. Huwa Muhammadun Hasyim Ibnu Asy'ari. Pengarang kitab ini adalah Kiai Hasyim Ibnu Asy'ari, Ibnu Abdul Wahid, Ibnu Abdul Halim, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, putra dari Kiai Asy'ari, putra dari Kiai Abdul Wahid, kemudian Ibnu Abdul Rahman sampai Ibnu Joko Tingkir. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari nasabnya mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai ke Joko Tingkir, kemudian sampai Kiai Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Fattah, kemudian Maulana Ishaq Ainul Yakin yang terkenal dengan Sunan Giri. Jadi nasab beliau bertautan langsung sampai ke Sunan Giri, artinya juga sampai ke Rasulullah SAW. Nasab beliau jelas, kemudian sanad keilmuan beliau juga jelas. Ini Ra'isul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari. Wulida fi Gedang, beliau dilahirkan di Gedang. Di manakah itu Gedang? Ini disebutkan dalam kitab Qaryah fi Syamali Madinah Jombang. Desa Gedang merupakan desa
sebelah kanan dari kota Jombang. Artinya sebelah utara dari pusat Jombang. Tepatnya di Gedang, kalau sekarang wilayah Tambak Beras. Beliau dilahirkan Yaumus Selasa. Beliau dilahirkan di hari Selasa. Tepatnya di tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari dilahirkan di Gedang, di wilayah utara kota Jombang, tepatnya sekarang di Tambak Beras, pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Itu para sahabat sekelumit dari nasabnya. Kemudian ini juga menerangkan terkait guru-guru beliau. Beliau pernah ngajar di mana, beliau belajar di mana. Ini diterangkan di salah satu ta'riful mu'allif guru-guru dari masing-masing. Nasya'u wa tazawwaju fi hujril walidihi ahsan tarbiyah wa qara'a alaihi al-Qur'an wa jumlatuhu minal kutub ad-diniyah. Jadi beliau belajar mulai dari Quran, kemudian ilmu alat, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu usul fikih. Ini diterangkan di pada ta'rif bil mu'allif pada kali ini. Itu beliau pernah belajar atau mondok di Al-Ma'had Al-Islamiyah di Bilad Jawa. Beliau pernah mondok di beberapa pesantren di Jawa, termasuk di Siwalan, Sidoarjo. Jadi dulu ada pondok besar, pondok tua daerah Siwalan di daerah Sidoarjo. Kemudian Ma'had Langitan di Tuban. Beliau juga pernah belajar di Pondok Langitan Tuban. Kemudian beliau juga pernah belajar di Ma'had Bangkalan di Jazirah Madura. Beliau juga pernah di Bangkalan, tepatnya di Pulau Madura. Walazim fihi sohibul karamah, yang terkenal di dalamnya di kota Bangkalan ada seorang sohibul karamah, seorang waliullah, yaitu Asy-Syaikh Khalil Al-Bangkalan. Jadi Mbah Hasyim juga pernah menimba ilmu lama di Bangkalan. Kemudian setelah dari Bangkalan, para sahabat summa hajara ila diyaril Makkiyah. Setelah dari Bangkalan lama mengasuh menimba ilmu di Bangkalan, kemudian Mbah Hasyim belajar di Makkah. Termasuk salah satu gurunya adalah Syekh Faqara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Salah satu guru beliau Mbah Hasyim di Makkah Al-Mukarramah adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar yang berkiprah di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau salah satu kiai, seorang ulama yang dipercaya untuk menjadi imam di Masjidil Haram, yang sekarang makam beliau dimakamkan di Kota Malang, sebelah timur agak serong ke utara 1 kilo dari Masjidil Haram. Kebetulan makam beliau juga dekat dengan makam Ibu Khadijah, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu guru Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah. Kemudian juga Mbah Hasyim pernah menimba ilmu dari sosok ulama Khatib Al-Minangkabawi, yaitu Khatib Imam Minangkabawi, yaitu
seorang kiai besar yang berasal dari Minangkabau. Kebetulan makam beliau Khatib Minangkabawi juga berdekatan dengan makam Syekh Nawawi. Kalau toh ini makam Syekh Nawawi yang agak pojok, kemudian jarak cuma beberapa meter di sini itu makam Syekh Khatib Minangkabawi. Kemudian setelah beberapa tahun di sana, Mbah Hasyim Asy'ari summa raja'a ila baladi. Kemudian beliau Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia, kemudian mendirikan Al-Ma'had Tebu Ireng. Tepatnya sebelah selatan pusat kota Jombang. Kelahirannya di utaranya kota Jombang, karya besarnya Tebu Ireng, di selatannya Pondok, di selatannya kota Jombang, kira-kira 3 kilo dari kota pusat kota Jombang. Kemudian beliau juga diterangkan mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama bersama Mbak Bisri Samsuri, kemudian Mbak Wahab Asmi. Itu merupakan kurikulum fit ataupun salah sekelumit dari biodata riwayat Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan sosok ulama yang luar biasa, bukan hanya terkenal di santri Nusantara, tapi beliau terkenal di dunia. Kemudian kitab ini, sahabat-sahabat, Adabul Alim wal Muta'alim, ini bukan hanya dikaji oleh para santri di beberapa pesantren, tapi juga menjadi literatur di sivitas akademika di beberapa perguruan tinggi, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, termasuk Mesir, di Kairo. Ini Pak, teman-teman mahasiswa banyak mengkaji kitab ini. Baiklah, untuk edisi saat ini, pertemuan kali ini cukup sekian. Kemudian besok kita bahas inti dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, mulai dari bab pertama, kemudian kita lanjutkan sampai akhir, sampai bulan Ramadan, sampai bulan suci Ramadan. Baiklah sahabat-sahabat, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.